ya Tuhan, biarlah apa yang disampaikan ya Tuhan, semuanya bisa berguna Tuhan dalam pelayanan sebagai seorang pendoa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin pelajaran kami dari awal sampai akhir, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke ya. Jadi kita akan nyambung dengan doa syafaat kemarin. Kita kan harus kita itu tidak semuanya jadi pendoa syafaat, tapi kita harus bisa berdoa. Kita semua itu harus bisa berdoa. Itu dia ya, prinsipnya itu ya. Nah, diulangi sedikit trik yang itu tuh, melawan kuasa kegelapan. Coba ke atas lagi, mungkin slide keberapa ya. Atasnya lagi dikit. Nah, oke ya. Dalam doa syafaat, kita membutuhkan ketekunan, kesungguhan hati, dan melawan kuasa kegelapan. Sekali lagi, waktu kita berdoa syafaat, itu berarti kita melawan kuasa kegelapan. Prinsipnya kuasa kegelapan adalah membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis pengen gitu. Jadi dia nggak akan senang kalau kita berdoa untuk orang lain supaya orang lain itu selamat. Dia tidak akan senang kalau kita berdoa untuk orang lain supaya orang lain itu maju di dalam Tuhan. Dia tidak akan senang kalau kita berdoa untuk orang lain supaya orang lain itu kenal Tuhan Yesus. Tidak senang. Dia pengennya semua orang itu ikut dia. Karena itu ketika kita berdoa untuk orang lain, kita harus siap untuk serangan balik. Itu ya. Nah, terus kalian jangan gini, aduh takut Bu, ya sudah saya nggak usah berdoa untuk orang lain, saya nggak mau, nanti saya kena serangan balik. Nah, serangan balik kita bisa juga serang lagi karena kita punya perlengkapan senjata Allah. Kita bisa menyerang lagi. Kita lebih berkuasa daripada mereka, kuasa kegelapan itu, karena ada Yesus di dalam kita. Kita nggak usah takut. Kalau kita apa-apa takut, kita berdoa untuk orang lain juga takut ada serangan balik segala macam. Ya kita jadi orang Kristen yang kerdil dan yang mementingkan diri sendiri. Asal sendiri selamat, sudah orang lain enggak usah, nggak apa-apa. Dan gitu ya. Oke ya. Jadi untuk melawan kuasa kegelapan tentu kita akan melakukan peperangan rohani seperti di Efesus 6 ayat 12, kita juga memakai segenap perlengkapan senjata Allah. Waktu itu saya sudah pernah ngajar tentang perlengkapan senjata Allah ya. Tapi kita baca dulu ya Efesus 6 ayat 12-nya. Ini saya kemarin juga kurang nggak baca ya kemarin karena rada buru-buru. Efesus 6 Efesus 6 ayat 12 kita baca. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Jadi lawan kita itu bukan manusia. Darah dan daging itu artinya manusia. Kita, ada orang memusuhi kita, ada orang menjelek-jelekan kita. Kita tidak melawan itu, tidak melawan dia. Bukan dia yang kita lawan, tetapi kuasa kegelapan yang ada di belakang orang itu sampai dia menjelek-jelekan kita, menyakiti kita, dan seterusnya. Jadi ada pemerintah-pemerintah itu ada, kenapa mesti disebut pemerintah, penguasa, penghulu, roh-roh jahat itu ada tingkat-tingkatannya ya tentang roh jahat di udara itu. Ada tingkat-tingkatannya. Yang paling tinggi itu Lucifer. Itu yang memang yang malaikat yang pertama dibuang dari surga itu. Dia pemimpin biduan, pemimpin paduan suara surga, dan dia itu hebat sekali dan elok sekali. Dia itu yang pengen jadi Tuhan, pengen jadi Allah. Kemudian dia dilempar ke bumi dan dia bawa sepertiga malaikat di surga untuk jadi anak buah dia. Nah ya, jadi ini kayaknya kalau pemberontakan tuh kayak gitu, ada yang dibawa gitu ya. Jadi dia bawa. Nah itulah yang sepertiga yang malaikat-malaikat di bawah dia itu, yang ada yang jadi pemerintah-pemerintah. Artinya apa? Menguasai misalnya Amerika sendiri, Eropa, terus Asia itu ya. Atau ada juga menguasai udara, menguasai laut, menguasai daratan, itu pemerintah-pemerintah. Kemudian melawan penguasa mana? Penguasa Indonesia, penguasa
Thailand, penguasa-penguasa ya, penguasa-penguasa apa lagi? Penguasa mungkin Jawa Barat, kita harus tahu. Penguasa Kalimantan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, beda-beda penguasanya, harus tahu. Nggak boleh asal tabrak. Penguasa mana lagi ya, misalnya ya, daerah-daerah tertentu, NTT, penguasa NTT itu galak loh, saya pernah seteru sama dia juga ya. Nah, kemudian penghulu apa nih? Misalnya penghulu dunia itu yang membuat misalnya penghulu-penghulu itu artinya yang menguasai satu daerah tertentu, misalnya situs-situs dan seterusnya. Ya, ada situs apa. Kalau manusia bikin satu situs, apakah itu pura, apakah itu patung, atau apa, ya itu ada penghulu-penghulunya di situ. Kemudian roh-roh jahat itu apa? Roh-roh jahat itu roh yang membuat misalnya cemburu, membuat iri hati, membuat mementingkan diri sendiri, mengasihani diri sendiri, itu roh-roh jahat. Nah itu seperti itu ya. Jadi ada tingkat-tingkatannya, makanya kita nggak sembarangan. Kalau kita mau melawan mereka itu kita harus tahu sebenarnya apa sih yang dibaliknya ini nih, gitu ya. Jadi itu peperangan rohani. Melawan itu, dan yang mereka itu mereka bisa lihat kita nggak bisa lihat dia. Repot banget nih. Mereka bisa lihat kita, tapi kita tidak bisa lihat dia. Waduh. Jadi dibilangnya begini, sebab itu, nah ini lagi ya, sebab itu. Mereka roh ya, sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, ayat 13. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah ini senjatanya senjata apa nih? Kita nggak bisa beli di mana-mana. Ini senjata roh lagi. Karena roh itu harus ditembak atau dipedang itu dengan senjata roh lagi. Nggak bisa setan itu diusir sama salib kayu, sama tombak bambu. Nggak ada itu. Kalau kita nonton film vampir tuh pada bawa salib. Mana takut iblis salib kayu kayak gitu. Ada lagi bambu. Katanya iblis takut sama bambu. Bambunya dimasukin. Kata siapa? Dia roh. Bagaimana bisa nusuk dia dengan bambu runcing, kayak bambu berbulu, kayak apa segala macam. Bawang putih. Nah, orang-orang juga mengusir setan dengan bawang putih. Nah, bawang putih tambah bawang merah, tambah cabai. Nah, sambal itu mah tambah terasi dikit, tambah garam, sambal ya. Sambal. Jadi, iya, malah takut ya sama yang kayak gitu, biar disambelin dia nggak takut. Roh jahat itu roh. Jadi gimana ngelawannya? Dengan perlengkapan senjata rohani tadi. Dibilangnya berdiri tegak, berikat pinggang kebenaran. Benaran. Kalau kita benar, dia nggak bisa melawan. Dia senangnya nuduh soalnya ya. Terus baju sirah keadilan. Kita orangnya adil seperti itu ya. Kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kita memberitakan Injil tapi nggak rela, ngedumel terus, ngomel terus. Enak itu buat roh untuk menyerang kita. Roh jahat itu ya. Kita harus melawan dengan rela, hati, dan sukacita, dan seterusnya. Terus dalam segala keadaan penggunaan perisai iman. Kita beriman pada Tuhan bahwa kita itu pemenang, bukan kalahan. Kalau kita harus perang melawan mereka, kita keluar sebagai pemenang. Kemudian terima ketopong keselamatan, untuk menjaga pikiran kita, otak kita ini dijaga baik-baiknya, ya, supaya tidak ditembusi oleh panah-panah si jahat. Dia suka membuat kita minder, dia mengintimidasi kita. Kalau kita lagi pelayanan, oh kamu mau nggak becus, khotbah nggak bisa, atau dia kalau ada orang kerasukan, dia langsung naruh di otak kita, kamu nggak bakal bisa, itu setan yang di dalamnya kuat, kamu nggak bakal bisa menengking, cari orang lain aja. Nah itu, jangan kalah sama jemaat ya, di jemaat di tempat saya ini ada jemaat yang sederhana banget, sekolahnya cuma SD, dia penjajat kue, ya. Nah satu ketika dia pergi ke kondangan di tempat adiknya, si pengantin itu kesurupan.
Nah, pengantainya kesurupan, nah perempuannya itu, wah teriak-teriak, pengantin perempuan bisa kesurupan hari sana hari sini, waduh. Terus panggil dukun-dukun, ya itu namanya keluarga muslim sih, dukun sana dukun sini, sembur sana sembur sini, enggak, bangun-bangun. Terus dia bilang, sudah saya enggakin, kamu pada minggir semua, minggir. Ini orang sederhana ini. Kalau kalian kalau ngeliat nanti heran-heran nangis sederhana, minggir, minggir, minggir. Pibe, pibe, gimana, gimana? Sudah, aku mau berdoa, tapi caranya aku mau panggil Tuhan Yesus. Langsung dia gini. Ngomongnya pakai bahasa Jawa ini, bahasa sederhana lah. Dalam nama Tuhan Yesus, kamu yang di dalam, keluar kamu dalam nama Tuhan Yesus. Terus dia bikin air, dia kasih orang ini, nih darah Yesus, kamu minum. Masukin minum sedikit, langsung orangnya teriak-teriak, dalam nama Yesus, keluar kamu tidak berhak di situ, kamu tidak boleh di situ, keluar kamu. Ngomongnya gitu doang. Terus pengantinnya itu lemes tertidur. Wah, dia sempat serem juga sih si Eti ini ya, jemaat yang sederhana ini. Duh, ini orang mati apa enggak gitu ya. Jangan-jangan mati ini ya, jangan-jangan mati. Tapi sebentar lagi matanya melek, sadar. Maka itu adalah satu kesaksian. Sadar sesadar-sadarnya. Kesaksian buat orang-orang bahwa nama Yesus itu ditinggikan di tempat yang seperti itu, yang orang-orang nggak kenal Yesus, cuma Eti sendirian di situ. Keren ya. Ini orang sederhana loh, benar-benar ya. Kita tinggal praktek aja dan yakin, iman gitu ya. Kita pemenang gitu loh. Jangan takut. Iblis mah senangnya, oh kamu jangan ikut-ikut. Kalau kamu ikut, kamu tak terjang loh. Jangan-jangan nanti nempel ke kamu. Ya, gitu ya. Nah, seperti itu. Jangan takut. Nah, ada lagi jemaat satu lagi yang lucu ceritanya ya. Jadi dia ada tetangganya juga kesurupan. Nah, tetangganya kesurupan. Aduh, gimana nih caranya ya? Kok teriak-teriak terus. Nah, dia ini latah orangnya radaan. Ada jemaat yang latah juga ya. Nah, agak latah gitu. Jadi dia main berdoa, dia masuk, si orangnya itu ketawa, hihihi. Maka jemaat ini ikutan dia, hihihi. Jadi seru juga ya. Dia hanya kalang kabut juga, terus dia ngerasa, aduh, terus merinding, terus dia, oh, nggak bisa, aku nggak bisa begini, aku mau mendoakan buat dia. Ini orang sederhana lagi, ini orang SD juga ya. Dia mantan ini, PSK malahan, keren ya. Terus dipanggil Tuhan Yesus, terus dia doain orang itu. Berhasil, orang-orang sederhana berhasil karena otaknya nggak terlalu jauh ke sana kesininya. Mungkin kalau kita itu karena otaknya udah kesana-sana, nggak mungkin, jadi serem duluan ya. Oke ya, jadi ini senjatanya itu roh juga, bukan senjata yang kita bisa beli di sini. Senjata yang untuk menyerang adalah pedang dan juga doa. Makanya disuruh doa. Doa itu adalah senjata untuk menyerang. Senjata yang lain untuk bertahan, entah itu ikat pinggang kebenaran, entah baju silat keadilan, entah kasut, entah itu ketopong, entah itu perisai, itu untuk bertahan. Tapi kalau mau menyerang harus pakai pedang roh dan doa. Makanya kita belajar doa. Oke ya. Nah, mengikat orang kuat itu juga, kalau kita mau menyerbu ke satu daerah, ya kita harus mengikat orang kuatnya dulu. Kalau orang kuatnya nggak diikat, ya kita nggak bisa masuk. Jadi misalnya kita mau masuk ke daerah Injil yang sukar dijangkau, satu daerah yang Injilnya nggak bisa masuk, kita punya target Injil ke situ tapi nggak masuk-masuk, kita ikat dulu orang kuat yang ada di situ. Siapa itu penghulunya di situ? Orang kuat di situ. Ya, kalau roh jatuh kan roh kecil-kecilnya itu ya, tapi itu nah yang itu tadi yang saya bilang, roh cemburu, roh iri hati, roh apa segala itu roh jahat. Tapi kalau ada penghulunya itu yang berkuasa di situ, misalnya daerah itu, desa itu, apa nih penguasanya. Nah, itu yang harus kita ikat dulu. Tentu ngikatnya nggak pakai tali, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bilang, aku ikat penguasa daerah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minta kepekaan dari Tuhan. Sebenarnya dia itu penguasanya itu apa? Nah, kita belajar selain kepekaan dari Tuhan, kita juga bisa belajar dari sejarah kota itu. Sejarah, ya. Misalnya kayak Haur Gelis ini, kenapa namanya Haur Gelis? Haur itu artinya bambu, gelis itu cantik, bambu cantik. Jadi di zaman dulu di sini tuh banyak tanaman bambu yang cantik-cantik tuh, yang kecil-kecil tuh, bambu kuning apa bambu apa. Aku sendiri
nggak menemui yang kayak gitu ya. Sudah jadi rada kota sih. Jadi ini suatu daerah yang dulunya didominasi oleh bambu. Jadi dibilangnya bambu cantik haur gelis. Kemudian di sini, ini satu-satunya kecamatan dari Indramayu ini yang banyak orang Chinese-nya. Banyak orang Chinese-nya di sini. Selain kota Indramayu. Dari kecamatan yang ada di Indramayu itu ada berapa? 9. Cuman Indramayu dan Haurgelis ini yang banyak orang Chinese-nya. Nah, dipelajari ternyata penguasanya Haurgelis itu apa? Kayak putri itu, putri Cina cantik pakainya bajunya. Nah, saya udah pernah lihat itu ya. Jadi kita mesti lihat penguasanya siapa di sini. Nah, ini untuk Haurgelis, untuk desa Haurgelis. Nah, desa tetangganya siapa lagi? Lain lagi. Kita harus tahu sejarahnya. Jadi kalau kita mau mendoakan doa syafaat satu daerah, kita harus tahu sejarahnya yang benar. Apa yang di situ? Seperti misalnya Jawa Barat, ini Prabu Siliwangi. Ceritanya Prabu Siliwangi dari dulu itu sudah tahu ya. Misalnya seperti itu. Mungkin di NTT apalagi. Mungkin di Kalimantan apalagi. Kita harus tahu sejarahnya. Nah, sejarah-sejarah itu menunjukkan kita, yang membawa kita ke satu pemikiran, oh ini penguasanya seperti ini. Dan kita minta hikmat sama Tuhan. Kita ikat dulu penguasanya supaya dia tidak menghalangi masuknya Injil. Nah, seperti itu ya. Oke ya. Yang ini udah ngerti ya? Buat yang kemarin terus cari. Oke, kita lihat ke sudah ya, ini kemarin udah ya, sekarang kita panggilan doa syafaat. Oke. Nah, secara umum itu kita baca dulu ya Yoel 2 ayat 15 sampai 17. Silahkan ada yang bacain. Yoel 2 ayat 15 sampai 17. Yoel 2 ayat 15 sampai 17. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Nah, jadi ternyata semua orang itu dipanggil untuk berdoa syafaat. Harus punya peran untuk jadi pendoa syafaat. Ya, semua. Mau imam, mau pengantin, nggak ada alasan. Baru pengantin nggak berdoa, Tuhan nggak berdoa syafaat, nggak ada. Mau pengantin, mau apa namanya tadi imam, mau anak muda, anak kecil yang masih nyusu, mau orang tua, semua yang udah buyut-buyut juga, semuanya disuruh jadi pendoa. Ini pasukan doa, dipanggil untuk berdoa syafaat. Jadi setiap orang Kristen itu terpanggil untuk jadi pendoa syafaat. Kita harus mendoakan orang lain. Karena memang Tuhan kan bilang gini, hukum utama orang Kristen ini adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu, atas salib ya, Allahmu, dan kasihilah sesamamu manusia. Nah, salib kan begitu sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Jadi itu seimbang. Nah, kalau kita mengasihi sama manusia, masa nggak mau sih mendoakan mereka? Gitu loh. Ya kita harus mendoakan mereka. Kita mengasihi mereka, kita mendoakan mereka. Jadi harus berdoa syafaat untuk mereka juga. Gitu ya. Kayak kalian waktu kemarin Kalimantan kebanjiran, maka dari jaringan doa nasional maupun dari Mayhome itu menyerukan doa untuk Kalimantan. Jadi kapan-kapan kalian mendoakan Pulau Jawa juga. Mungkin nanti Banten katanya mau ada tsunami besar-besaran. Nah, kalian akan bisa mendoakan juga. Itu misalnya ya, kita saling mendoakan gitu ya. Jadi itu panggilan doa secara umum. Terus secara khusus ya, ini pendoa syafaat secara khusus, ini ada jabatan atau karunia sebagai pendoa syafaat. Nah, ada orang yang memang punya karunianya pendoa syafaat, memang senangnya di situ lah ya. Karunia ini tidak dimiliki oleh seluruh orang Kristen.
Karena tiap orang Kristen punya karunia yang berbeda. Jadi ada karunia pendoa syafaat. Nah, seperti kita punya karunia mujizat, karunia apa segala macam itu, ini karunia pendoa syafaat. Dia punya karunia, jadi hatinya itu selalu ada pada Tuhan, menangis untuk sesuatu ya. Saya masih ingat waktu Linda dulu menyiapkan saya untuk di penjara, dia disuruh doa oleh Tuhan setahun setengah. Setiap hari 1,5 jam menangisi saya tanpa tahu apa sebabnya. Itu pendoa syafaat ya, dia peka sekali sama Tuhan ya. Setahun setengah dia berdoa setiap hari, tiap harinya itu 1,5 jam nangis, menangisi saya. Sayanya nggak tahu, dianya sendiri juga kenapa sih mesti ditangisin itu. Pendeta itu satu, waktu itu dia belum jadi anak saya ya, belum aku ambil anak. Doakan saya, dia disuruh Tuhan untuk mendoakan saya. Dia nggak mau tadinya mendoakan saya, nggak mau. Soalnya saya itu orangnya kata menurut dia tuh pendeta yang pendeta yang dia eksklusif kata dia tuh. Nggak mau nyampur sama orang lain, dia ngatain saya eksklusif ya. Dia bilang kok nggak ada pendeta lain sih Tuhan. Enggak, saya mau kamu mendoakan Rebecca. Jadi dia doain saya mau nggak mau. Pas nanti kalau jam doanya datang nih pas jam segitu, biar dia lagi nonton TV nih, Tuhan bilang, ayo Linda berdoa. Dia tinggal TV-nya tuh, dia masuk kamar, terus dia berdoa 1,5 jam nangis. Nah, itu saya nggak punya karunia seperti itu. Ya, tapi banyak orang punya karunia seperti itu. Saya kenal seorang pendoa yang luar biasa. Pendoanya ini di rumah sendirian, dia nggak, anak-anaknya segala udah nggak ada, suaminya juga nggak ada. Sendirian di satu rumah, dia ngontrak di Jakarta. Dia itu manusia malam. Jadi kalau malam dia melek, terus kalau siang baru tidur. Meleknya bukan apa-apa, dia berdoa. Dia bikin pokok doa untuk jaringan doa nasional. Kayak gitu, dia kerjanya malam melek aja. Ya si ibu ini nih ya. Kalau siang dia tidur malahan. Dan dia sangat percaya sama Tuhan. Kalau dia kontrakannya habis, uang kontrakannya dari mana? Dia berdoa juga. Kontrak di Jakarta itu mahal loh. Dia cuma berdoa aja. Kerjanya cuma berdoa, dia nggak punya kerjaan lain. Memang kerjanya itu pendoa syafaat. Dan saya yakin sekali bahwa Tuhan menggaji dia. Maksudnya memenuhi semua kebutuhan dia sehari-hari ataupun kontrakan dan seterusnya. Karena dia memang punya karunia seperti itu dan dia menggeluti karunia-Nya itu dengan benar. Nah, terus kita jangan begini, saya digaji jadi pendoa syafaat aja. Nggak bisa gitu. Kita nggak bisa milih ya, digaji jadi pendoa syafaat. Wah, udah saya kerjanya apa pendoa syafaat, gajinya berapa seanu. Kalau di GBI tempat Paniko memang ada sih penjaga menara kota itu, penjaganya itu yang berdoa terus itu ada gajinya. Nah, itu orang-orang tertentu. Dan itu saya yakin Pak Niko dan di sana itu nggak milihnya nggak sembarangan gitu. Yo asal ada yang jaga menara doa biarin dah nanti digaji. Saya rasa nggak gitu. Pasti mereka memilih orang-orang yang memang punya karunia untuk berdoa syafaat. Jadi doanya itu nggak sambil ngomel, nggak sambil tidur, nggak sambil apa gitu ya. Tapi kalau nggak punya karunia seperti itu memang agak susah ya. Nah, ini khusus ya ini ya. Ada khusus. Nah, ciri-ciri seorang yang memiliki karunia pendoa syafaat ada, next bawahnya ada ciri-cirinya nggak? Ya ciri-cirinya. Dia memang senang berdoa. Nah, kalau kita nggak senang berdoa, jangan ngaku-ngaku deh ya. Tapi kita memang harus berdoa. Senang berdoa itu artinya, ya dikit-dikit berdoa lah sering. Ada, saya kenal pendeta ya, Yung Il-kuk namanya dari Korea. Nanti kalau dia di mobil dia berdoa, pakai bahasa roh berdoa, di bus dia berdoa, dia nggak peduli orang kanan kiri ya, dia berdoa. Memang senangnya berdoa dia, yang ilmu keren ya. Ada juga orang yang pendeta yang bilang sama saya dia berdoa sehari 8 jam. Aduh itu 8 jam ngomong apa aja? Kalau saya bingung, aduh apa aja itu 8 jam ya. Ada 3 jam ya. Emang senangnya berdoa dia, senang. Dan itu bukan satu yang jadi beban gitu, tapi emang senang gitu ya. Kayak kita kalau kerja di kantor ya, biarpun gajinya besar kita nggak senang kerjaan itu, stres, bener deh. Ya saya tanya sama anak saya yang besar ya, Yohan itu. Dia sejak pertama kerja tuh di kantor itu sampai sekarang dia udah 11 tahun kerja situ. Saya bilang kok nggak pengen pindah. Enggak, katanya aku senang kerja sini. Aku mengerjakannya dengan senang. Nah, kalau mengerjakannya dengan senang itu
gak stres, gimana-gimana juga. Karena adiknya, dia pindah-pindah dari sini ke sana pindah-pindah dia, emang senangnya pindah-pindah dia. Dia cari tempat yang nyaman buat dia kerja. Kalau sudah nggak nyaman dia pindah. Nah, Yohan anakku yang gede udah nyaman di situ, ya udah di situ aja. Gitu loh, ya. Demikian juga berdoa. Kalau kita punya karya pendoa syafaat terus memang senang, nggak terpaksa, emang senang mau doa terus ya senangnya ya, gitu ya. Terus berdoanya lebih intensif itu ya lebih berkualitas dan seterusnya. Ini bukan sekedar merem, karena merem itu jangan dianggap selalu berdoa. Giliran merem, otaknya bisa jalan kemana-mana. Nah, gitu ya. Terus yang ketiga, menikmati kepuasan dalam waktu-waktu doanya. Puas sekali tuh kalau bisa doa lama kayak gitu, senang banget ya. Kemudian banyak diberi pesan oleh Tuhan. Nah, dia dapat menyampaikan pesan Tuhan. Nah, cuman pendoa syafaat juga kadang-kadang dia memakai ini, kalau nggak diberi pesan sama Tuhan lama, terus dia bikin-bikin. Ya, saya kenal beberapa pendoa syafaat yang bikin-bikin. Nanti dia berdoa, ternyata nanti dibilang, oh saya dipesan oleh Tuhan, mendoa syafaat, saya harus cerai. Nah, itu kayaknya nggak pernah deh Tuhan kasih pesan suruh cerai, karena Tuhan membenci perceraian. Nah, kita mesti hati-hati. Pendoa syafaat juga kadang-kadang tuh karena berlebihan ya. Nanti kadang-kadang dia bisa, saya pernah lihat pendoa syafaat juga, kamu akan diberi mahkota sama Tuhan. Kamu menolak, maka Tuhan memaksa kamu memakai mahkota itu. Nggak pernah Tuhan maksa-maksa kita, nggak pernah. Kalau nggak mau ya udah. Gitu Tuhan itu lembut hati sekali. Mau dikasih mahkota kita nggak mau, jadi dia maksa. Nah, nggak ada itu. Itu misalnya ya. Cuman tuh kalau yang pendoa syafaat yang ngasih pesan, orang lain takut. Dikiranya beneran semua yang dia ngomong. Nah, ada sih yang bener semua sih. Ada orang yang takut sama Tuhan, jadi benar-benar bisa melakukan seperti itu. Banyak juga orang seperti itu. Tapi ada orang yang nyeleneh, yang ngomongin saya pendoa syafaat, tapi terus kayak gitu, banyak nyelenehnya, karena dia sudah lama nggak dapat pesan Tuhan, dia bikin. Jadi bukan nubuat, tapi lu buat. Lu buat, tahu ya, kamu buat. Nah seperti itu. Nah kita jangan sampai kayak gitu ya, nggak boleh gitu. Kalau nggak dapat pesan dari Tuhan ya udah jangan di apa tuh namanya, jangan dikarang-karang coba, biar kelihatan hebat itu suka ngarang, nggak bener kayak gitu ya. Oke, terusnya Pak Rek, habis itu. Nah dalam berdoa syafaat ucapkan kata-kata apa ya? Sekarang kita lihat ya perkataan iman yang positif. Coba kita baca satu ayat ya, Matius 18. Ayat 18 apa? Coba kita lihat ya. Matius 18 ayat 18. Ada yang mau bacain? Matius 18 ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Oke. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Yang kamu lepas di dunia ini akan lepas di surga. Jadi seperti itu ya, kita tahu ikat mengikat nih ya, Matius ya. Nah ini kata-kata Tuhan kepada apa ini ya? Pada murid-muridnya ini berkenaan dengan waktu kita mau menegur seseorang. Nah, kalau orang berbuat dosa, kita negur enggak? Harusnya. Soalnya kita tuh ya kadang-kadang ada orang yang berbuat dosa enggak kerasa dosa. Enggak kerasa berbuat dosa tuh. Bisa. Enggak kerasa atau sengaja gitu loh. Dipikir orang lain enggak tahu. Padahal sudah jadi rahasia umum. Sebetulnya malu ya kalau kayak gitu. Nah, Tuhan ngajar soal yang di Matius 18 ayat 18 itu ini, kalau kita baca ayat 15-nya ya. Tapi kalau saudaramu berbuat dosa, tegur dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Tegur dulu 4 mata, maksudnya saya dan kamu. Tuh ya. Jadi pendoa syafaat juga jangan asal tegur-menegur umum gitu, nggak bisa ya. Tegur 4 mata dulu, saya dan kamu. Terus habis itu
Ayat 16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi. Supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disaksikan. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah ditegur tetap aja dia ya. Udah 4 mata tetap ya harus 2-3 saksi. Harus dapat teguran. Karena kita semua seringkali butuh orang lain untuk menegur. Kita jangan mau jadi orang yang negur-negur aja, orang lain juga boleh negur kita dong. Kita juga seringkali melakukan dosa itu nggak ngerasa atau sengaja gitu loh. Jangan dianggap orang lain tidak tahu. Kita seringkali anggap orang lain bodoh semua, orang lain nggak ada yang tahu. Padahal sekali lagi ya rahasia umum. Itu serem tuh kalau udah tahu rahasia umum kayak gitu, kitanya tetap nggak ngerti. Ya kita butuh orang untuk negur. Ya kalau ditegur ya harus terima toh. Kita jangan mau jadi orang negur doang, tapi ditegur nggak mau, ngambek. Dengan ngambekan. Kita perlu orang lain untuk mendewasakan kita juga. Nah, terus gimana nih? Setelah 2-3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan, tapi ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, udah pakai 2-3 orang saksi, 1 atau 2 orang lagi, tetap aja, misalnya ganggu istri orang, itu atau itu di dua pasang mata, maksudnya 4 mata enggak, tetap ganggu istri orang. Terus dipakai 1-2 saksi masih tetap ganggu istri orang. Jadi 17, jika ia tidak mau mendengar mereka, sampaikanlah soalnya pada jemaat. Nih baru ke jemaat nih ya, jangan dikit-dikit langsung jemaat aja, nggak bisa gitu ya. Kita nggak bisa bongkar dosa orang lain di depan jemaat langsung kayak gitu, nggak boleh. Ini menurut Tuhan Yesus nih ya, Tuhan Yesus yang ngajar. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Kalau sama jemaat juga dia nggak mau nurut juga, nggak mau ditegur juga, dia anggap dia sudah benar. Nah, kita harus menganggap dia sebagai orang yang tidak mau, yang tidak mengenal Allah, nggak ada takutnya sama Tuhan, dan seorang pemungut cukai. Parah ya, kalau kita sudah dianggap tidak mengenal Allah dan mengucul, ada orang yang sengaja kayak gini ya biarin aja, sengaja terus aja tabrak aja terus ya, sampai akhirnya yang negur itu yang malu. Aneh kan, yang dosa siapa, yang negur siapa, yang malu yang negur. Malah ada orang yang ditegur tuh malah cari dosanya orang yang negur. Nah ya serem kan kalau udah kayak gitu ya. Makanya Tuhan bilang yang 18, aku berkata padamu, sungguhnya apa yang kamu ikat dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepas dunia ini akan terlepas di surga. Artinya apa? Kalau kita bilang sudah, aku mengikat dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang selingkuh aja terus itu, dari si jahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus misalnya. Ini hilang ya aku ya. Hilang apa enggak ini? Enggak, apa yang hilang, Bu? Enggak ya? Kok kayak hilang gitu? Enggak ya? Oke. Nah, jadi kalau tadi dibilang aku mengikat, misalnya, ya udah, aku mengikat roh jahat yang ada pada orang itu dalam doa. Kalau di depan-depan dia nggak mau ditegur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku menyerahkan dia kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah, karena nggak mau dengar apa perkataan, nggak mau dengar nasihat, sudah aku balikan pada Tuhan. Malah Paulus lebih-lebih, aku menyerahkan dia kepada iblis. Paulus tuh. Ya, gitu ya. Jadi apa yang aku ikat di dunia terikat di surga, yang aku lepas di dunia terlepas di surga. Seperti itu ya. Itu tuh orang yang menegur gitu loh ya. Nah, terus di bawahnya, dan lagi aku berkata padamu, jika 2 orang daripadamu dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi kalau ditegur nggak bisa juga, akhirnya kita jatuhnya ke doa aja. Kita sepakat doain orang itu supaya dia sadar. Kita maunya dia sadar atas dosanya ya, minta ampun sama Tuhan. Kita berdoa terus, belum dikabulkan, ya berdoa terus. Terus nasihatinya udah nggak bisa nasihati lagi, ya udah didoakan saja ya. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam aku, di situ aku ada di tengah mereka. Ini waktu mereka sepakat berdoa ini untuk negur-negur nih, nggak mudah loh negur orang, bisa dibenci loh kitanya. Saya pernah disuruh Tuhan negur seorang pendeta di sini, saya jadi dimusuhi sama dia bertahun-tahun loh.
Tapi saya lebih takut sama Tuhan ya, orang Tuhan yang nyuruh ya apa boleh buat nih. Kalau orang yang nyuruh sih saya bilang nyari orang lain aja, saya nggak mau disuruh nanti orangnya itu galak kayak gitu, nanti saya kena marah lagi sama dia ya. Tapi karena Tuhan yang nyuruh saya ya udah apa boleh buat gimana sih. Nah gitu ya, itu tadi ya soal menegur. Jadi sekali lagi ya, kalau ada yang berdosa ya kita tegur. Tapi dua pasang mata dulu. Kadang ya dari pendoa syawat diberitahu sama Tuhan. Ini loh kayak gini-begini. Nah negurnya gimana? Ya negurnya dua pasang mata dulu. Nggak boleh rakyat, jemaat. Nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. Itu nggak benar. Kata siapa Bu? Ya kata Tuhan Yesus. Bukan kata saya. Itu Tuhan Yesus, ini kata firman Tuhan ini. Udah gitu baru 1-2 saksi. Kalau terus kayak gitu baru ke jemaat. Nggak boleh langsung berantet. Oh ini berdosa yang mana? Nggak boleh seperti itu ya. Terus kita doakan supaya dia bertobat. Nggak mau bertobat juga, kita anggap dia tidak mengenal Allah, supaya kita nggak jengkel juga. Kalau nggak kita mikirin terus sama dia, iya kita jengkel kok, orang kan ditegur kok nggak bisa sih. Udah ditegur sama pendeta besar, tetap juga nggak bisa kayak gitu terus melakukan hal yang tidak baik. Ya sudah, kita anggap aja dia tidak mengenal Allah, udah titik. Jadi kita nggak jengkel, udah biarin itu urusan dia sama Tuhan lah. Gitu, ngerti kan ya? Oke, terus yang berikutnya apa nih? Kita lihat di Markus dulu ya. Markus 11 ayat 23 ngomongnya apa? Apa nggak sama? Markus 11 ayat 23. Nah, 23 ya. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, ini ya, ini ngomongnya seperti ini ya. Bilang sama gunung, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut. Nah, ini yang positif banget ini ya. Yang kita bilang, yang kita perintahkan tuh biasanya gunung apa? Gunung masalah, gunung sakit penyakit. Asal tidak bimbang, ya terjadi. Nah, soal pindah gunung ini ada, kok saya lupa ya ceritanya di mana nih, mungkin Erika inget apa enggak? Ada satu daerah di luar negeri sana lah di Eropa yang memang ditantang oleh orang sekitarnya, apa benar nih firman Tuhan ini kayak gini? Kalau benar, kalau itu gunung itu harus beranjak gitu, gunungnya suruh pindah, suruh bergeser. Jadi mau apa menunjukkan bahwa Tuhan itu benar, Tuhan Yesus itu benar, kamu harus bisa mindahin gunung itu bergeser. Dan itu sebenarnya kan ngomong gunung ini ya sebetulnya kalau kita sekarang tuh gunung masalah, gunung penyakit, tapi ini benar-benar gunung. Dan mereka itu satu jemaat kecil itu, mereka berdoa benar-benar. Saya lupa itu tempatnya di mana ya. Dan dalam waktu nggak tahu berapa sudah ya, saya lupa juga benar. Lupa sekali itu berapa lamanya mereka berdoa. Gunung itu benar-benar pindah, benar-benar bergeser. Makanya satu desa itu jadi pengikut Kristus semua, benar-benar bergeser tuh ya, karena mereka beriman. Tunjukkan Tuhan kuasamu supaya gunung ini bisa bergeser, benar-benar bergeser. Terus ada gerejanya di situ. Saya lupa. Nanti kalau saya ketemu saya beritahu ya sebelah mana itu. Gereja yang keren itu, gereja yang gunung pindah itu ya. Jadi ini positif sekali ya. Kita bilang sama gunung selesai. Kita bilang sama masalah selesai. Kita bilang. Maka selesai masalah itu. Kita bilang penyakit selesai buat kita ya. Ada orang yang harus hidup dengan penyakit, bilang sama penyakit selesai sama kamu. Di dalam nama Yesus Kristus selesai, sembuh selesai, mati juga selesai. Pokoknya hidup bersama Kristus, mati juga bersama Kristus. Udah, kita bilang positif aja, selesai. Kita juga kalau doain orang berdoa syawat itu jangan ragu-ragu. Wah, apalagi kalau ngasih kesempatan ngobrol sama orang yang mau didoain, penyakit kamu gak akan sembuh, soalnya kamu banyak dosanya. Nah itu negatif ya mendoa syafat, ngaco ya. Ada lagi kalau ketemu orang kanker, oh kamu tuh pasti punya kepahitan, makanya kamu tuh kayak gitu, ada kanker. Saya bilang ya, kepahitan hati bisa menyebabkan kanker, tetapi kanker tidak disebabkan oleh pahit hati. Dengerin baik-baik ya.
pahit hati bisa menyebabkan kanker. Tapi kanker tidak disebabkan oleh pahit hati. Belum tentu. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kita hati-hati ya sama orang ya, begitu kena kanker, wah pahit hati nih, pahit hati, nuding kita sama hati ini. Itu negatif itu. Saya kenal seorang pendoa syawat yang luar biasa dan dia termasuk Linda ya. Linda itu kanker loh dia. Meninggalnya kanker juga meninggal dia ya. Ini saya sedang teman saya satu orang lagi ini pendoa syafaat yang luar biasa, handal sekali dapat pernyataan dari Tuhan segala macam. Luar biasa. Dia kanker ginjal ini sekarang sedang menderita nih. Dia belum meninggal sampai sekarang ya. Kita nggak bisa ngomong wah ini coba dikorek-korek pahit hatinya. Itu negatif. Nggak bisa kita ngomong kayak gitu. Biar dia urusannya sama Tuhan, nggak bisa ya. Belum tentu. Jadi sekali lagi pahit hati bisa menyebabkan kanker bisa. Tapi kanker tidak disebabkan pahit hati. Maaf nih ya, jangan dibolak-balik gitu ya, jangan menuduh. Kita kalau ngomong harus yang positif aja. Coba kita lihat di Matius yang 12. Nama Matius 12 apa tuh? Matius pasal 12 ayat 26 sampai 37. 26 ya. Nah, coba ya. Hanjang nih siapa yang mau doain? Siapa yang bacain? Saya, Bu. Ya. Matius 12 ayat 26 sampai 37. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertambah? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab aku tidak berkata kepadamu segala dosa dan Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu, keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulutmu meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Oke. Jadi kalau jadi pendoa syafaat, kalau dalam berdoa syafaat kita harus mengucapkan kata yang positif, yang membangun. Kita harus hati-hati apalagi waktu kita berdoa, karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan dan menurut ucapanmu juga engkau akan dihukum. Hati-hati dengan perkataan ya, kita sangat sembarangan ngomong tuh. Enggak cuman janganlah menyebut nama Tuhan sia-sia. Nama Tuhan sia-sia disebut juga kita berdosa, tapi kalau kita mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, kita harus mempertanggungjawabkannya pada Tuhan. Nah, itu ya. Jadi yang tadi kalau kita lihat di sini, kalau mengusir setan harus orang kuatnya diikat dulu, ini dia ya tadi ya, sudah diikat baru dirampok rumahnya, beresin semuanya, orang kuatnya diikat dulu. Kalau kita udah tahu di belakang orang itu siapa,
Kita ikat dia dulu, baru kita habisin, bersihkan semua yang ada di hatinya tuh, yang kecil-kecilnya tuh. Saya sama Linda pernah melayani lepasan seorang ibu di Bandung. Itu di dalam tubuhnya, dalam jiwanya itu ribuan roh jahatnya. Dia bisa ngomong ini benar, bentar lagi dia silap. Nanti bentar lagi dia ngomong benar nih, dia punya toko ya di Bandung. Nanti bentar lagi dia ngaco ngomongnya. Itu kalau di hadapan saya sama Linda sampai kaget, saya juga kaget. Ganti ini ceritanya ya, banyak dia. Tapi ketika dipegang yang berkuasa di situ, gegeduknya ya, istilahnya gegeduknya atau kata orang Sunda tuh, orang kuatnya itu kita ketemu satu gitu, set yang betul-betul jadi kepala buat yang situ, kepalanya diikat, maka semuanya bisa dengan mudah dilepaskan. Walaupun waktu itu kami buat melayani dia itu 2 hari, capek loh, itu luar biasa ya. Dicari, udah ketemu, baru semuanya boleh selesai. Nah, seperti itu ya. Terus, jadi sekali lagi kalau kita jadi pohon yang baik, Tuhan itu bilang kita itu diumpamakan sebagai pohon, buahnya juga baik. Makanya kita mengatakan perkataan positif itu kalau dalam kita baik ya, di luarnya baik. Seperti itu ya. Sekali lagi, ucapan kita itu akan ditanyakan oleh Tuhan, dipertanggungjawabkan nantinya. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Dan main-main sama Tuhan. Jangan dianggap kalau kita dosa orang lain nggak tahu, Tuhan nggak tahu. Kadang-kadang kita nganggap kayak gitu. Kalau kita dosa juga kadang-kadang kita anggap nggak apa-apa, orang lain nggak tahu. Padahal sudah jadi rahasia umum tadi saya bilang. Malu tuh ya kalau udah kayak gitu. Nah, jangan anggap diri paling benar. Kita bisa jatuh dalam dosa, bisa. Tapi minta ampunlah sama Tuhan. Dan jangan ulangi lagi dosa itu, kata Tuhan ya. Demikian juga para pendoa syafaat, jangan sembarangan gitu. Kita harus mengatakan kata-kata yang positif. Oke, terus sesudah itu harus sesuai dengan firman Allah. Ya harus sesuai. Orang kita pendoa syafaat, doanya sama Tuhan juga. Masa kita ngarang buku sendiri, bab sendiri, ini nggak ada fatwa ini. Nggak pakai fatwa saya sebab saya pendoa syafaat, fatwa saya kayak gini, nggak bisa. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, terus dapat didengar oleh telinga. Nah, jangan berdoa dalam hati. Berdoa syafaat itu kan berdoa jangan dalam hati ya, sebab kita melawan tadi roh-roh ya. Roh-roh jahat itu, mau pemerintahnya kayak, mau Lucifer sendiri kayak, itu nggak bisa mendengar doa yang kita panjatkan di dalam hati, nggak bisa. Kalau kita berdoa cuma dalam hati, yang dengar cuma Tuhan Yesus, Tuhan aja. Malaikat nggak dengar, setan juga nggak dengar. Nggak bisa kita dalam hati ngomong, terus kita ngusir setan dalam hati. Misalnya kita ngeliat ada orang kesurupan dalam hati, kita usir. Dalam hati ngomong, dalam nama Yesus, keluar kamu. Dalam nama Yesus, keluar kamu. Misalnya nggak bisa. Kita kalau berdoa, kita harus pakai suara supaya dia dengar. Iblis dengar, orang itu dengar. Kalau kita mendoakan dia supaya dia bertobat, kita pakai suara supaya iblis tahu kita ada di pihak mana. Kita berdoa untuk Indonesia, kita bersuara, jangan dalam hati Indonesia diberkati, Indonesia enggak, kita bilang diberkati. Indonesia menang dari COVID, Indonesia tidak pengangguran. Sekarang Indonesia dikenal sebagai negara yang orangnya paling malas sedunia, nomor 1 Indonesia. Parah enggak tuh? Kita berdoa mulai saat ini Indonesia orang-orang yang enggak malas, semuanya jadi orang-orang yang rajin bekerja, malu-maluin sekali, jadi urutan nomor 1 paling malas dunia. Wow. Gitu ya. Kita katakan kalau kita bilang berdoa untuk orang-orang yang ada dalam bencana, berkat turun atas mereka, kekuatan untuk mereka, jangan dalam hati, ya pakai suara gitu ya. Nah, kami di jaringan doa regional nih suka berdoa bareng-barengnya. Jadi misalnya punya pokok doa nih langsung di Zoom nih, pokok doanya dibaca, terus kami berdoa semua, berdoa masing-masing dengan cara masing-masing. Gak ada yang pakai mimpin-mimpinan. Kadang-kadang ada yang dipimpin juga, tapi lebih sering ngomong. Kira-kira 2-3 menit, nanti ganti pokok doa yang lain, dan seterusnya. Bersuara. Oke? Terus hindarkan kata semoga, mudah-mudahan. Ya Tuhan, semoga orang itu sembuh penyakitnya. Lah, kok semoga? Kok kita nggak beriman banget? Kiranya Tuhan,
memberkati orang itu. Lah kok kiranya nggak percaya ya bahwa Tuhan memberkati dia? Itu disingkirkan dah yang gitu-gitu ya. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan orang itu. Enggak pakai kiranya. Semoga perjalanannya selamat. Enggak. Kita bilang perjalanannya selamat. Kalau tidak ada perjalanan. Aku hancurkan setiap penghalang ada. Aku libas semua roh maut, kerusakan, orang-orang mati yang ingin mengganggu siasat manusia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan, semoga perjalanan dia selamat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga dia kembali dengan selamat juga. Nah itu namanya nggak percaya, yang namanya semoga. Kalau soal doa jangan insya Allah ya. Kalau soal janji sama orang, insya Allah. Insya Allah, ya, insya Allah. Semoga mudah-mudahan saya nyampe ke rumah kamu. Karena memang kita berencana, tapi belum tentu bisa. Nah, namanya mudah-mudahan insya Allah itu benar kalau kita punya rencana. Tapi kalau kita doain orang lain, atau berdoa untuk Indonesia, ya nggak usah pakai semoga, nggak usah kiranya, nggak usah insya Allah. Enggak, kita berdoa, kita menentang para ini penguasa di udara itu tadi. Kayak jadi dihindarkan ya. Oke. Terus apa lagi nih? Ada lagi nggak Rik bawahnya? Udah habis? Habis, Ibu. Habis ya. Oke ya. Jadi caranya gimana? Jadi kalau para pendoa syawal itu kita harus siap untuk menerima beban dari Tuhan. Beban doa itu sering dari Tuhan. Saya sering merasa kalau saya sudah berdoa tiba-tiba habis gitu ya. Ya udah, saya amin, jangan muter lagi. Berdoa nggak usah muter-muter, kata Tuhan nggak usah pakai bahasa yang muluk-muluk, muter-muter, nggak usah. To the point aja kita berdoa. Nah, seperti itu ya. Terus kalau kita merasa Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk masalah itu, kita harus taat sama Tuhan dan kita minta tolong gimana Tuhan doanya supaya kita bisa doainnya gimana untuk seseorang atau untuk masalah, untuk yang lain itu sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Itu istilahnya SPR, sesuai pimpinan Roh Kudus. Oke? Ya. Kita minta Roh Kudus membimbing kita yang mau didoakan itu apa saja. Terus kalau supaya kita tahu siapa yang akan kita doakan, tanya sama Tuhan, Tuhan, sebetulnya yang di hatimu apa Tuhan? Masalahnya apa Tuhan? Beritahu pada saya. Gitu ya. Nanti Roh Kudus akan menunjukkan lewat kata-kata atau pesan atau pikiran atau hati nurani kita dan seterusnya ya. Dia akan bawa pikiran kita mungkin ke wajah seseorang atau nama atau keluarga atau gereja atau bangsa dan sebagainya ketika kita berdoa. Jadi seperti itu ya. Jadi kita harus melakukannya. Gimana kita harus berdoa? Harus. Sebab Tuhan berkata di Yeskiel 22 ayat 30, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri itu supaya aku tidak memusnahkannya, tetapi aku tidak menemukannya. Sedih sekali ya. Jadi kita harus jadi pendoa syafaat untuk siapa? Keluarga mungkin yang belum percaya Yesus, tetangga, untuk daerah kita, untuk penginjilan, untuk suatu daerah, untuk Indonesia. Kita tahu Indonesia saat ini kaum radikal sedang naik ya, sedang banyak sekali. Kita doakan supaya mereka jadi Saulus yang bertemu dengan Tuhan Yesus dan diubah menjadi Paulus. Nah, seperti itu ya, puji Tuhan. Oke, sampai sini doa syafaat. Nanti hari Kamis kita bicara soal doa puasa. Nah, hari ini ada doa puasa nasional, jaringan doa nasional. Sejak kemarin 3 hari sampai hari Rabu. Berdoa untuk Indonesia. Berdoa untuk keadaan Indonesia saat ini, juga untuk Pilpres dan sebagainya ya. Untuk kaum radikal juga yang sedang seperti itu yang tadi saya cerita, mungkin kalian bisa baca di berita. Nah, ada yang mereka proklamirkan segala macam, kita doakan. Ya, kita doakan supaya mereka bertobat, kita doakan Indonesia, kita doakan Pak Jokowi, ada rencana kudeta, kita doakan supaya dia bisa menyelesaikan tugasnya sampai terakhir dan seterusnya. Ya, itu doa puasa. Nanti hari Kamis saya beritahu soal doa puasa ya, puji Tuhan. Nah ini siapa yang mau berdoa? Naomi boleh berdoa, Naomi. Mari kita satu hati